nomor peserta 10. Di sini saya akan mengulas buku yang berjudul Three Birds on the Wire yang ditulis oleh Diva Natasha dan diterbitkan pada tahun 2022 oleh TV Putra Surya Santosa dengan ilustrator bernama Zahra Apriolita. Buku ini memiliki tebal 266 halaman. Apa isi buku ini? Secara ringkas, buku ini berhasil membuat para pembacanya tersentuh karena dalam buku ini berisi persahabatan antara Sabian, Rigel, Arka, dan Zikara yang saling menyembuhkan dan membalut luka satu sama lain dan berharap bahwa suatu saat mereka bisa terlepas dari luka yang begitu menyakitkan. Memiliki wajah tampan, otak cemerlang, keluarga yang diidam-idamkan, serta selalu mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Jelas akan diucapkan orang-orang ketika ditanya tentang laki-laki bernama Leandro Sabian. Satu kata yang bisa menjelaskan Sabian, yaitu sempurna. Ia begitu sempurna sehingga membuat orang-orang percaya padanya untuk membagi luka dan berharap bahwa Sabian bisa menyembuhkannya. Namun, sang penolong juga butuh pertolongan, bukan? Zikara Olakaya, yaitu salah satu sahabat perempuan yang paling dilindungi oleh Sabian, dan juga sahabat yang menaruh rasa pada Sabian sedari lama. Namun, di tengah-tengahnya kehidupan Zikara, ia harus dilibatkan oleh laki-laki bernama Akalanka Rigel Manggala, yaitu salah satu murid ternakal dan juga anak pemilik yayasan. Namun, di balik nakalnya Rigel, ia menampung banyak sekali luka dari ayahnya yang selalu menuntut ia untuk menjadi yang terbaik tanpa memikirkan perasaan Rigel. Ada juga Arkanala dan Warga, yaitu salah satu murid pindahan yang terkenal pendiam dan sangat tertutup. Namun di balik itu, ia memiliki trauma saat menduduki kelas 10-11 SMA karena perundungan secara verbal dan fisik yang dialaminya. Buku ini juga berkisahkan tentang persahabatan seorang remaja yang menduduki bangku 12 SMA. Dimulai ketika mereka diberikan tugas sejarah secara berkelompok. Di sanalah hubungan mereka menjadi erat dan sangat saling menguatkan satu sama lain. Perlahan-lahan, luka yang dialami oleh Rigel dan Arka mulai membaik berkat Sabian yang mengulurkan tangannya untuk menolong mereka. Dan juga, Zikara yang awalnya benci dengan Rigel perlahan mulai luluh dengan kehangatan yang diberikan oleh Rigel. Lalu hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Tak lupa, Arka yang terkenal pendiam itu pun sudah berani berinteraksi dengan orang lain dan menjadi siswi aktif di sekolahnya. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai disibukkan oleh ujian lulusan. Namun, perubahan sikap Sabian mulai terlihat. Secara perlahan, Sabian menjadi sedikit pendiam dan sangat giat belajar tanpa henti. Yang ada di pikirannya hanyalah belajar, dan belajar. Di balik itu semua, Sabian bukanlah manusia bahagia seperti yang orang-orang kenal. Orang-orang hanya menilai dari luar tanpa tahu kenyataan yang sebenarnya. Sabian hanyalah manusia rapuh yang membutuhkan kasih sayang. Keluarga yang diidam-idamkan hanyalah tipuan semata. Ia tak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang ia dapatkan hanyalah paksaan dan tekanan. Semua orang berandai-andai menjadi Sabian. Namun di balik itu, ia menampung banyak sekali luka yang bahkan dibiarkan mengering tanpa diobati. Sabian sudah bertahan sekuat tenaga, namun benteng pertahanannya hancur. Tak kuasa menahan semua luka yang selama ini disimpan, Leandro Sabian memilih untuk menyerah atas hidupnya. Begitu banyak beban dan luka yang selama ini ia tanggung. Bagaimana akhir dari cerita ini? Hari demi hari berlalu. Sudah 5 tahun setelah kepergian Sabian, kini Rigel, Zikara, dan juga Arka sudah menjadi orang-orang sukses, di mana Rigel sudah menjadi seorang pengusaha kaya, Zikara sudah menjadi seorang dokter, dan Arka sudah menjadi seorang pembicara. Buku ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu dari segi fisiknya.
saya ekspektasi yang tinggi terhadap buku tersebut. Walaupun covernya terlihat sederhana, namun hal ini tak mampu membawakan makna yang besar tentang alur ceritanya. Sedangkan pada segi ceritanya, para tokoh digambarkan dengan karakter yang unik dan berbeda-beda. Selain itu, buku ini juga sangat cocok dibaca untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di waktu luang. Karena terdapat pesan yang disampaikan bahwa kita harus meningkatkan rasa empati dan bisa menjadi penolong bagi orang lain. Buku ini juga dapat memotivasi kita untuk lebih giat belajar. Karena dalam buku ini berisi tentang persahabatan antara Sabian, Miguel, Zikara, dan Arka yang saling menyembuhkan dan membantu tugas satu sama lain. Dari semua keunggulan yang saya sebutkan, terdapat beberapa kelemahan dari buku tersebut, yaitu dalam buku ini terdapat beberapa kesalahan pengetikan kosakata. Secara keseluruhan, buku ini sangat cocok dibaca untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di waktu luang. Selain itu, buku ini juga memiliki pesan moral, yaitu setiap orang memiliki luka dan kenangan buruknya masing-masing. Namun kita harus berusaha untuk keluar dari luka tersebut agar bisa fokus untuk menyusun masa depan. Dalam buku ini juga diajarkan agar kita bisa menjadi pribadi yang pantang menyerah dan selalu bertahan meski banyaknya masalah. Sekian ulasan buku dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan pantun. Kerja kelompok Ilma Caca.